Berarti pendapatan yang gue dapat adalah 19.008.000 rupiah setiap bulannya dari setiap video-video yang gue upload di hanya bulan tersebut. Lalu bagaimana lagi dengan video yang lainnya? Ini kan baru 1 bulan. Belum lagi video yang lainnya. Oke guys, welcome back to my channel di Raka Anggara Channel ya guys ya. Nah, jadi seperti yang teman-teman tanya, ini di sini tuh di video spesial lah ya, sedikit spesial karena gue membuat video ini bertujuan untuk memotivasi kalian semua yang sekiranya memang hingga saat ini tuh sedang membangun channel gitu guys ya. Karena gue tahu perjuangan orang yang membangun channel itu benar-benar banyak banget. Nah, jadi di video ini tuh akan gue berikan motivasi mengenai dari video ini yang dimana pembahasannya adalah gaji YouTuber pemula real di bulan Agustus 2021 nih guys ya. Jadi nanti bakal gue kasih tahu awal perjalanan gue nge-YouTube sampai akhirnya gue bisa mendapatkan penghasilan. Dan bahkan buat teman-teman yang misalkan penasaran ataupun heran gitu ya, dalam satu video itu bisa mendapatkan hingga 3 juta lebih gitu guys ya. Jadi pastikan kalian nonton video ini dari awal sampai akhir, dan pastikan teman-teman juga support untuk channel ini, dimana ini adalah channel kedua Raka Anggara guys ya. Ini adalah Raka Anggara Channel yang dimana saat ini ya subscribernya masih sedikit lah ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk diklik juga tombol subscribe untuk channel ini, Raka Anggara Channel. Dan juga mungkin buat teman-teman yang belum tahu channel aktif gua itu adalah Raka Anggara guys ya. Untuk linknya sudah gue sediakan di kolom deskripsi. Oke, nggak perlu lama-lama, sekarang masuk ke video pembahasannya guys. Oke, jadi untuk pertama kali gua nge-YouTube itu kurang lebih di akhir tahun lalu guys. Di akhir tahun lalu itu di tahun 2020, yang dimana banyak banget kesalahan yang gua alamin dan juga banyak banget pelajaran yang gua dapatkan karena atas kesalahan apa aja yang setelah gua lakukan gitu loh. Karena gue pribadi gue merasa awam, gue nggak tahu yang namanya dunia platform itu seperti apa. Jangankan untuk mendapatkan penghasilan, untuk cara upload aja saat itu gue belum tahu. Jadi pada saat itu kurang lebih di bulan 3 bulan sebelum penutupan, itu bulan apa ya? Oktober, November, Desember, Oktober guys ya. Di bulan Oktober, November ya, September, Oktober, November, Desember, September. Di bulan Desember itu pada saat itu gue mengupload video yang dimana itu random guys ya, random, artinya itu random. Gue mengupload video itu ya masih asal-asalan. Jadi ada video original, ada video orang gitu loh, video re-upload. Akhirnya setelah gue coba perbandingkan antara video gue dan video orang, itu benar-benar beda. Rupanya gue merasa sedikit minder karena video orang itu jauh lebih banyak penonton yang cari ketimbang video gue pribadi. Dan pada saat itu juga mengenai judul, thumbnail itu gue masih ya, mungkin sampai saat ini gue masih belum terlalu menguasai, tapi sampai saat ini gue pun masih selalu belajar gimana caranya agar channel gue ini berkualitas kayak gitu loh. Jadi pada saat itu kurang lebih di bulan September itu gue selalu meng-re-upload video orang, yang dimana gue nggak tahu bisa terjadi yang namanya pelanggaran pedoman komunitas YouTube, yang akhirnya itu menyebabkan channel gue itu ditolak monetisasi. Jadi cerita simpel itu pada saat itu sebetulnya channel gue itu disetujui guys ya, dimonetize. Jadi di bulan September, Oktober, di bulan Oktober, di bulan 10 gue pengajuan monetisasi. Itu rupanya channel gue itu berhasil lolos gitu ya, di monetisasi ya, berhasil lolos monetisasi. Dan itu senangnya bukan main, karena gue merasa wow, gue pasti bisa mendapatkan penghasilan gitu loh. Gue bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube, gue bisa berkarya di dunia platform YouTube, yang dimana orang tahu mungkin orang jadi YouTuber itu wow gitu loh, wah aja. Jadi di bulan September gue tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Saat itu mungkin kurang lebih subscribernya ada 3000. Jadi buat teman-teman mungkin yang sampai saat ini setia terhadap channel utama gue di Raka Anggara, mungkin tahu channel gue itu aktivitasnya kayak gimana gitu lah, ngapain aja. Dan di bulan Oktobernya gue itu mengajukan monetisasi dan akhirnya lolos. Rupanya lolosnya monetisasi gue itu kurang lebih hanya 3 hari. 3 hari atau 5 hari guys ya, 3 hari atau 5 hari. Dan pada saat itu dalam kurun waktu singkat channel gue dimonetisasi, artinya
dolar dari setiap video gue itu menghasilkan pendapatan ataupun aktif dolarnya. Dan bukan main, karena gue merasa bangga banget gue bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube walaupun kontennya itu masih konten orang. Rupanya saat itu keliru menurut gue. Dan 5 hari ke depan, 5 hari berikutnya ternyata channel gue mendapatkan email guys, yang dimana dismonetisasi ataupun monetisasinya itu dinonaktifkan. Ini cerita real banget, ceritanya real banget. Gue pelajari kenapa channel gue bisa mendapatkan teguran seperti itu sampai dismonetisasi itu ya guys ya, dihentikan monetisasinya sampai dolarnya itu tidak dapat lagi gitu guys. Dan keterangan yang bikin menyakitkan itu adalah gue harus menunggu selama 1 bulan untuk merapikan video-video gue di dalam channel gue untuk menunjukkan monetisasi ulang. Dan akhirnya penyebabnya itu adalah konten yang digunakan ulang. Jadi karena gue merasa salah, gue mengupload video orang, mereupload video orang, mau dari jenis video apapun itu gue reupload video orang. Dan yang salahnya dalam diri gue itu, gue merasa bangga atas hasil yang bukan adalah karya gue pribadi gitu ya. Rupanya di situ gue perbaiki dan gue cari-cari informasi gimana caranya gue bisa mendapatkan uang dari YouTube. Sampai saat ini gue berhasil dimonetisasi, sampai akhirnya sekarang juga dismonetisasi gitu loh. Akhirnya satu-satunya jalan gue menghapus video dari setiap video yang gue reupload. Singkat cerita, gue pengajuan dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan libur nih, jeda libur tanpa iklan video gue itu tidak menghasilkan penghasilan. Dan di bulan berikutnya gue mengajukan monetisasi kembali, itu di bulan kurang lebih di bulan 11 guys ya, di bulan 11, karena di bulan 10 nya itu dismonetisasi. Di bulan ke-11 gue mengajukan lagi, rupanya gue tidak perlu sampai berhari-hari menunggu monetisasi. Akhirnya gue mendapatkan informasi email lagi dari pihak YouTube bahwa channel gue itu berhasil dimonetisasi, yang artinya dolarnya itu kembali aktif, yang dimana gue bisa mendapatkan penghasilan lagi dari setiap video gue. Singkat cerita lagi, akhirnya gue dalam apa yang gue terima, pelajaran apa yang gue terima dalam beberapa bulan belakangan kemarin, karena kesalahan-kesalahan yang gue dapatkan, akhirnya gue perbaiki untuk kedepannya. Gimana caranya gue bisa mendapatkan penghasilan besar seperti orang kayak gitu loh. Walaupun ya gue mengakui keterbatasan gue cuman YouTuber pemula lah, ataupun misalkan gue perangkat yang gue punya itu cuman sebatas handphone, dan ngedit videonya juga hanya sekedar di handphone. Dan akhirnya gue memutuskan untuk tetap lanjut di dunia platform YouTube, dan gue penasaran apa aja, kerja keras apa aja selama ini gue udah bangun, udah gue lakukan, ini harus terjadi. Jadi pada dasarnya begitu lo ingin nge-YouTube, ya pastikan itu adalah hobi yang dimana bisa menghasilkan penghasilan, bukannya bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, tapi termudah jenuh dan jatuhnya itu bukan hobi. Itu pasti buat kalian yang mungkin masih pemula, gue yakin itu pasti bakal cepet banget nyerah guys ya. Jadi pastikan saran aja sedikit dalam video ini buat kalian yang misalkan pengen banget jadi nge-YouTube itu, mendapatkan penghasilan dari YouTube. Pastikan upload video itu ya jangan males-malesan guys ya. Jadikanlah sebuah hobi, bahwa kalian itu dapat menghibur penonton, bahwa kalian dapat bersaing dengan channel-channel lain yang besar-besar mengenai video kalian, kualitas video kalian jauh lebih baik, jauh lebih menghibur, dan pastinya pendapatan yang kalian dapatkan dari hasil karya kalian, dari setiap video kalian itu bisa meledak guys. Singkat cerita, dari setiap penghasilan yang gue dapat, dari setiap apa yang sudah gue jalankan selama ini, terkumpullah semua dolar dari setiap video gue. Jadi intinya dalam channel gue ini bersih guys ya, tidak ada yang namanya klaim konten ID, tidak ada yang namanya musik copyright gitu guys ya. Intinya bersih semua, original konten, terus musik nggak ada yang bermasalah, kamera facecam semuanya karya gua, dan rekam layar semuanya itu karya gua. Singkat cerita di bulan di bulan Januari guys, itu mulai masuk yang namanya dolar. Namun pada saat itu untuk mendapatkan penghasilan itu nggak semudah itu guys. Jadi teman-teman harus yang namanya mencantumkan Google AdSense. Jadi singkat aja, ini buat teman-teman yang sampai saat ini mungkin masih berpikiran bahwa YouTube itu bisa mendapatkan penghasilan tapi bingung cara dapetin hasil dari mana, itu dari Google AdSense. Google AdSense ini bekerja sama dengan pihak YouTube, yang dimana YouTube itu sekedar ibarat itu adalah platform, bukan platform sih ya, mungkin kalau platform ya benar platform gitu ya.
Jadi kalau kategori kehidupan lingkungan biasa itu ya YouTube itu adalah tempat orang berkarya gitu guys ya. Google AdSense itu adalah bosnya. Jadi si Google AdSense ini ngebayar kalian, dan YouTube ini yang mendapat apa? Yang mengumpulkan hasil hitungan kerja keras kalian gitu loh. Singkat cerita, pada saat itu gue mencantumkan ataupun menautkan akun Google AdSense gue di channel YouTube utama gue, yang dimana saat itu peninjauan berhasil juga. Dan saat itu proses selanjutnya lagi ternyata nggak sampai di situ, gue juga harus yang namanya memverifikasi akun Google AdSense gue, dan juga gue harus memverifikasi alamat, yang dimana pada saat itu gue harus menunggu hingga 2 minggu, paling cepet 2 minggu. Dan alhamdulillahnya channel gue ternyata hoki, gue dikirimkan request pin ya. Jadi dalam proses 2 minggu itu adalah proses request pin, yang dimana pin itu bisa kalian dapatkan dengan 2 cara, bisa diambil secara langsung ke kantor pos, ataupun pin itu langsung dikirimkan ke alamat rumah kalian yang sudah kalian cantumkan di alamat Google AdSense. Nah ternyata channel gue itu ya alhamdulillah memang rezeki gitu guys ya, ternyata dianterin ke rumah. Dan pada saat itu bukan gue yang nerima, saat itu orang tua gue yang nerima karena pada saat itu gue nggak lagi ada di rumah, dan keadaan gue juga nggak lagi sehat. Rupanya gue langsung dapat kabar seperti itu ya, you know lah, seneng lah kita ya guys ya, karena setelah dimonetisasi, dolar yang masuk, Google AdSense diterima, terus gue dapat request pin datang ke rumah yang gue duga-duga selama ini tuh nggak mungkin terjadi nih. Dan akhirnya gue memverifikasi pin tersebut di channel YouTube utama gue, dan semuanya ternyata berhasil. Nah dari proses itu semua selesai, gue rasa mungkin udah waktunya gue harus menerima penghasilan dari YouTube. Rupanya masih ada proses lagi, yang dimana proses selanjutnya itu adalah gue harus yang namanya mencantumkan nomor rekening pribadi gue atas nama gue pribadi, atas nama gue asli guys ya, yang sesuai dengan KTP dan juga NPWP yang gue cantumkan di akun Google AdSense gue. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung, pada saat kalian menautkan ataupun mencantumkan Google AdSense kalian di YouTube kalian, di channel YouTube kalian, itu ada formulir yang harus kalian isi, yang dimana nama, alamat, dan NPWP semuanya harus sinkron dengan database yang kalian punya. Contoh misalkan usia kalian belum punya KTP misalkan, gue sarankan dari jauh-jauh hari kalian gunakanlah identitas orang rumah, biar kalian gak bingung suatu saat nanti apabila ada kenapa-napa gitu guys ya terhadap channel YouTube kalian. Dan pada saat itu setelah gue request pin, rupanya gue harus menunggu kembali kurang lebih cuma 1 hari, untuk yang dimana gue memverifikasi lagi bahwa setelah gue verifikasi akun Google AdSense, gue mencantumkan nomor rekening, nanti pihak si Google AdSense itu mengirimkan nomor digit, yang dimana gue harus mengkonfirmasi lagi ke pihak bank bahwa ini betul nomor rekening yang gue cantumkan di akun Google AdSense gue untuk gue menerima pendapatan. Singkat cerita, saat itu gue request berhasil, dan juga gue konfirmasi semuanya berhasil dari apa yang Google AdSense kirimkan ke gue. Dan akhirnya semua selesai di situ, dan jadilah gua yang namanya YouTuber pemula. Gue bisa mendapatkan uang, gue bisa berkarya, bisa hobi mendapatkan uang, hobi apa aja yang gue lakukan gue mendapatkan uang. Intinya uang guys ya, intinya uang. Kembali singkat cerita, di bulan Februari, kurang lebih di bulan Februari, dari setiap video gua, nah jadi dari setiap video gue itu kan masuk nih penghasilan, setiap dolarnya setiap harinya masuk, setiap dolar, kisarannya pasti relatif berbeda dari channel-channel orang. Dan secara mengejutkan buat gue pribadi, ini di luar dugaan gue guys, karena gue merasa gue pemula, gue sadar diri, view gue nggak besar, kalah saing dengan orang-orang yang mungkin upload langsung besar. Nah maka dari itu ini akan gue kasih tahu bocoran ya guys ya. Gue kasih tahu bocoran ke kalian berapa sih penghasilan dari setiap video gue itu dalam 1 bulan ya guys ya. Oke, karena kalau motivasi itu pastinya harus ditunjukin yang hasil bagus-bagus kan. Nah makanya gue bakal ngasih tahu hasil yang bagus, terus pendapatan yang besar, biar kalian itu semangat untuk nge-YouTube. Oke. Nah jadi sekarang di sini gue bakal langsung aja coba buka YouTube Studio gue ya guys ya. Di akun YouTube Studio gue nih ya,
Nah, di akun YouTube Studio gua ini langsung aja gua masuk ke video. Ini sebagai contoh aja, bakal gua cari video yang setidaknya bisa memotivasi kalian atas apa penghasilan yang gue dapatkan, kayak gitu loh. Sebentar, ini bakal gue search karena ini gue juga udah mulai rajin banget buat video. Nah, sebagai contoh mungkin video yang ini aja. Teman-teman bisa perhatikan di sini, untuk video yang gue buat ini betul-betul pure hanya menggunakan handphone, nge-record hanya menggunakan handphone, ngedit hanya menggunakan handphone, dan upload hanya menggunakan handphone. Secara logika, kalau kita harus bersaing dengan perangkat sebatas seperti ini, keterbatasan perangkat seperti ini, pastinya gue bakal kalah dengan orang-orang yang mungkin sudah besar namanya di luar sana. Namun di sini gue tidak mau kalah, karena gue merasa karya gue ini lebih layak dan juga lebih bisa bersaing lebih di atas dari channel-channel orang gitu guys. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk peringkat menurut sejumlah penayangan. Ini adalah peringkat pertama dari 10 ya, dari 10 video yang mungkin besar video-videonya. Dan untuk total penayangannya ini adalah 261,4 ribu. Durasi tonton rata-ratanya itu hanya 2 menit. Hanya 2 menit, 21 detik dari total video yang gua upload itu adalah durasinya 7 menit 46 detik. Berarti ini gua kehilangan kurang lebih 5 menit. Nah, di sini untuk waktu tonton yang dihasilkan dari satu video ini adalah 10.310 jam waktu tonton guys ya. Jadi kalau untuk monetisasi ini sudah masuk kategori persyaratan ini ya, join partner YouTube. Nah, sekarang kita lihat di analis videonya nih guys. Kita lihat dari analis videonya. Nah, sebelum masuk ke fitur pendapatan, teman-teman bisa lihat untuk sumber traffic teratas ini adalah penelusuran YouTube, yang dimana ini 1,4 ribu ya guys ya, 1,4 ribu. Dan fitur jelajah adalah fitur orang-orang yang mencari hasil video gue itu melalui YouTube Studio Desktop ya, ataupun youtube.com dari browser, dan masuk ke pembahasannya. Di sini ke pendapatan ya teman-teman ya. Dari pendapatan teman-teman ini, kalian tuh pasti nanti bakal paham mengenai RPM. RPM di bawah estimasi pendapatan Anda. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, masuk aja ke estimasi pendapatan Anda. Di sini estimasi pendapatan dari 29 Juli sampai 25 Agustus tertunda 1 hari. Dengan kisaran dolar yang gue dapat ini dari satu video ini adalah 26,28 dolar. Oke, sekarang kita berhitung guys ya. 26, katakanlah sekarang ini 26 aja ya. 26 dolar yang gue dapat. Sekarang kita hitung dari kalkulator ya. Kita kalkulatorin aja nih. Kita kalkulatorin. Kalau 26 dolar dikali 1 dolar itu sekarang Indonesia adalah 14.400. Berarti video ini menghasilkan 374.400 rupiah. Ini dari 26 dolar di bulan Agustus nih guys ya. Maaf, di 28 hari terakhir. Nah, sekarang apa kabarnya kalau kita bicara di bulan Mei? Misalkan di bulan Mei ini adalah 53,58. Jadi ini setiap bulan ya guys ya. Ini setiap bulannya dari satu video aja. 53,58 kita bulatkan saja menjadi 53 nih. Misalkan 53 kali 14.400. Total satu video ini di bulan Mei itu adalah 763. Nah, lalu gimana caranya untuk menghitung dari keseluruhan penghasilan yang didapatkan dalam satu video? Sekarang masuk lagi ke YouTube Studio, kita hitung kategori ini adalah ke sepanjang waktu. Dalam sepanjang waktu ini, kurang lebih video ini dari 17 Januari sampai 25 Agustus, berarti menghabiskan kurang lebih 8 bulan ya, 8 bulan. Ini hitungannya satu video guys ya. Satu video 8 bulan ini adalah 272 dolar. Sekarang kita hitung nih. Berapa tadi? 272 dolar. 272 dolar. 272 dolar dikali 14.400. Totalnya itu dalam satu video yang gue dapatkan di channel gue itu adalah 3.916.800 rupiah. Artinya, apabila dalam satu video ini gue menghasilkan seperti ini, bagaimana dengan video-video lain yang sering gue upload setiap harinya? Apakah gue bakal kaya gitu? Bakal jadi miliarder?
Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan video yang lain. Bang, ini pendapatan segitu itu totalnya berapa berapa like dan juga view. Nah, yang tadi gue bilang ini view-nya itu adalah 261.000,4.000 views. Dan untuk total jumlah like-nya ini nggak kelihatan guys ya. Ini nggak kelihatan karena kita harus play gitu loh. Oke, sekarang masuk aja biar ini lanjut lagi ke motivasi teman-teman. Kita masuk ke pembahasan video yang ini. Nah, di video ini teman-teman bisa lihat ini durasi yang paling singkat. Ini kurang lebih hanya 112 hari. Berarti 112 hari dalam 1 bulan aja 30, berarti 3 bulan. 3 bulan dengan jumlah penayangan 180.895 views. Dan untuk durasi tontonnya ini sangat rendah, 1,49 menit aja. Yang dimana lebih rendah dari video pertama gua. Dan untuk waktu tonton yang didapatkan dalam satu video ini adalah 5.492,7 ribu jam tonton waktu penayangan. Artinya video ini juga bisa masuk kategori sebagai persyaratan join partner YouTube apabila channel gue belum menembus 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Lalu mengenai pendapatan gimana bang? Oke, sekarang masuk ke pendapatan. Sekarang kita masuk ke pendapatan, ini biar lebih enak aja nontonnya ya guys ya. Sekarang masuk ke 28 hari terakhir nih. Pendapatan 28 hari terakhir, estimasi itu adalah dari tanggal 29 Juli sampai 25 Agustus tertunda 1 hari, itu total yang gue dapat adalah 44,37 dolar. Sekarang kita hitung bulat menjadi 44 dolar. 44 dolar dikali 14.400. Dalam satu video di 28 hari yang gue dapat adalah 633,600 ribu rupiah dalam satu video guys ya. Lalu bagaimana dengan video yang lainnya apabila pendapatannya paling kecil segini? Kita hitung misalkan dalam satu bulan, dalam satu hari gue sering upload adalah satu video. Berarti dalam satu bulan kurang lebih 30 hari misalkan. Berarti pendapatan yang gue dapat adalah 19.008.000 rupiah setiap bulannya dari setiap video-video yang gue upload di hanya bulan tersebut. Lalu bagaimana lagi dengan video yang lainnya? Ini kan baru 1 bulan, belum lagi video yang lainnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita hitung masuk ke pendapatan keseluruhan ya. Pendapatan keseluruhan karena ini adalah 28 hari terakhir. Dalam sepanjang waktu ini adalah totalnya 179,64. Kita bulatkan lagi menjadi 179,64. 179 dikali 14.400. Pendapatan dalam satu video yang gue dapatkan adalah 2.577.600.000 rupiah dalam satu bulan. Ini hanya satu video aja. Gimana lagi kalau gue hitung dengan video-video yang lainnya seperti itu. Nah, jadi bisa kalian telaah lah ya, bisa kalian ketahui dan bisa kalian mungkin maksimalkan lagi niat kalian di YouTube. Apakah sampai saat ini tujuan kalian YouTube itu hanya untuk mendapatkan penghasilan, ataukah memang betul-betul real kalian membuat YouTube ini adalah sebagai pekerjaan paruh waktu kalian, ataupun mungkin kalian hanya untuk hiburan aja? Silahkan aja kalian komen di kolom komentar biar teman-teman tuh gue kasih motivasi seperti ini dengan apa penghasilan yang gue dapat di bulan ini ya, kalian tahu seperti itu ya guys ya. Jadi nanti buat teman-teman yang misalkan ada yang mau sharing sama gue, silakan. Gue insya Allah bakal menjawab semua pertanyaan yang kalian tanya mengenai cara membangun YouTube itu seperti apa, karena hal ini gue ceritakan sesuai apa aja yang gue alamin selama ini di dunia platform YouTube. Jadi ini bukan bercandaan, gua nggak mau kayak orang-orang yang dimana selalu membuat thumbnail adalah real gaji YouTube pemula, terus dia coba jalan ke ATM dan kita nggak tahu nominal di ATM-nya itu betul real duit di YouTube, apa emang dia punya sampingan, apa emang dia kerja. Ini gua nggak nyinggung nih ya, nggak nyindir, tapi yang real itu ya kayak gini menurut gua. Kalian tonton secara langsung, kalian melihatnya juga secara langsung, dan gua nggak perlu ngecek-ngecek ATM pihak tiga karena ini adalah yang gua cek adalah langsung dari akun YouTube gua. Jadi dari setiap
video yang udah gue upload dalam satu videonya, jika terhitung yang mendapatkan seperti itu, berapa penghasilan yang gue dapat dalam 1 bulan. By the way, ini terima kasih banyak semua juga atas dukungan kalian, dan atas kalian semua juga dukungan, support, dan juga motivasi semakin membuat gue lebih yakin bisa menghibur kalian. Bahkan sampai saat ini gue bisa punya channel yang kedua, itu adalah channel yang ini, Raka Anggara Channel, yang dimana insya Allah bakal konsisten terus ke depannya. Gue bakal membahas terus mengenai cara membangun YouTube yang benar. Jadi buat teman-teman yang sekiranya masih pemula, gak usah minder, gak usah malu, gak usah takut, gak usah ragu, silahkan share ke gue. Dan untuk misalkan ada kekurangan, kalian kurang mengerti ataupun sulit untuk menghubungi gue pribadi, so kalian langsung join member grup WhatsApp aja ya, karena linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi buat teman-teman yang mau join bersama gue. Jadi nanti kita bakal sharing sama-sama di sana, membahas tentang cara bangun channel YouTube itu seperti apa, penghasilannya kayak gimana, dan juga pelanggaran apa aja yang memang tidak boleh kita lakukan. Jadi mungkin pembahasan mengenai gaji real YouTuber pemula dari channel gue. Mungkin videonya sampai di sini aja. Semoga video ini memberikan motivasi yang sangat tinggi untuk kalian semua, untuk kalian berkarya, untuk kalian semakin rajin mengupload video. Dan pesan gue, ingat apa yang gue sampaikan dalam video ini, silahkan kalian ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan mungkin nanti untuk pembahasan video berikutnya teman-teman, karena channel ini adalah channel kedua, pasti gue bakal menunggu requestan terus dari kalian, video apa lagi yang harus gue buat. Karena sampai saat ini mohon maaf apabila channel ini belum terlalu aktif, karena gue masih aktif di channel utama gue. Jadi buat teman-teman, jika memang ingin terus lihat channel ini aktif dan terus rajin upload video setiap harinya, jangan lupa dukung terus ya guys ya. Diklik dulu tombol subscribe-nya, diaktifin loncengnya biar kalian gak tinggal notifikasi setiap video-video baru dari channel gue yang ini. Terus juga di like videonya dan juga bantu share video ini ke sosial media kalian semua guys ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di konten selanjutnya. By the way, ini gue recordnya malam, jadi sedikit ya nggak semangat. Tapi ini bukan nggak semangat karena mau ngasih ke kalian. Mudah-mudahan ya informasi gue ini memberikan impact yang bagus buat kalian gitu loh. Oke, jadi kita lanjut lagi di video berikutnya. Gue Raka Anggara pamit undur diri. Bye bye.